Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlinda Ma'ruf dengan NIM 151421040, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenal media pembelajaran di sekolah dasar, yang dalam hal ini saya akan menjelaskan 3 poin penting. Poin pertama, mengenal media pembelajaran di sekolah dasar. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media menurut AECT adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, sedangkan GAKNE mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. BRICS mengartikan media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar. Nah, istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha guru untuk membuat belajar para siswanya. Nah, kegiatan pembelajaran ini tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada para siswanya. Kegiatan belajar hanya akan berhasil jika si belajar secara aktif mengalami sendiri proses belajar. Seorang guru tidak dapat mewakili belajar siswanya. Seorang siswa belum dapat dikatakan telah belajar hanya karena ia sedang berada dalam satu ruangan dengan guru yang sedang mengajar. Nah, pekerjaan mengajar itu tidak selalu harus diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi pembelajaran, meskipun penyajian materi pembelajaran memang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran, tetapi bukanlah satu-satunya. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan guru untuk membuat siswa belajar. Nah, peran yang seharusnya dilakukan guru itu adalah mengusahakan agar setiap siswa dapat berinteraksi secara aktif dengan berbagai sumber belajar yang ada. Media pembelajaran ini adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar kepada penerima belajar atau siswa. Nah, sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Nah, jika program media ini didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada guru. Namun, sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Masih banyak tugas guru yang lain seperti memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Nah, kondisi ini akan terus terjadi selama guru menganggap dirinya merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Nah, peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu, guru lebih berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Poin kedua, ciri-ciri media pembelajaran di sekolah dasar. Gerlach dan Eli tahun 1971 mengemukakan 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien melakukannya. Yang pertama, ciri fikasatif, yaitu ciri yang menggambarkan kemampuan media mereka menyiapkan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, videotape, audiotape, disket komputer, dan film. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Ciri ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri media fiksatif yaitu sesuatu yang dapat merekam suatu kejadian atau peristiwa tertentu, kemudian disamakan dan diurutkan berdasarkan kejadian peristiwa tersebut, sehingga mudah digunakan kapan saja dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2-3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya, bagaimana proses larva menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dan dipercepat dengan teknik rekaman fotografi tersebut. Nah, di samping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat pula diperlambat pada saat menayangkan hasil suatu rekaman video. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri media manipulatif yaitu berperan untuk memperlambat atau mempercepat suatu kejadian berdasarkan hasil rekaman. Seperti contoh tadi tentang larva. Jika tidak menggunakan media manipulatif, maka prosesnya akan lama, sebab larva menjadi kupu-kupu membutuhkan beberapa minggu. Dengan menggunakan media manipulatif, maka siswa menjadi lebih paham dan mengerti karena prosesnya secara cepat dan menggunakan media manipulatif. Yang ketiga, ciri distributif. Nah, ciri distributif dari media ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kegiatan itu. Berdasarkan penjelasan ini, maka media distributif merupakan media yang digunakan untuk disebarkan kepada siswa, baik lewat video, audio, yang bentuknya sama walaupun disebarkan ke wilayah-wilayah penjuru di Indonesia. Poin ketiga, cara memilih media di tingkat sekolah dasar. Berbicara tentang sekolah dasar itu merupakan suatu yang sangat luar biasa, sebab bila seseorang mengajar di sekolah dasar akan menemukan sesuatu yang berbeda dengan mengajar di tingkat SMP maupun SMA. Sebab di sekolah dasar membutuhkan energi yang banyak karena guru akan menanamkan memasukkan materi pelajaran kepada siswa yang kesehariannya lebih senang bermain daripada belajar. Maka seorang guru harus berkonsentrasi penuh dan mencari cara atau teknik supaya materi yang diajarkan bisa cepat tangkap oleh siswa. Nah, materi dan media ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan, apalagi jika seorang guru mengajar di tingkat sekolah dasar. Jika seorang guru menginginkan muridnya bisa cepat menerima materi, seharusnya disertai dengan media pembelajaran, walau media tersebut sesuatu yang sangat sederhana mungkin. Ya, guru harus pandai-pandai mencari media yang sesuai dengan materi dan situasi anak sekolah dasar. Untuk itu perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih media pembelajaran. Adapun kriteria atau langkah-langkah seorang guru dalam memilih media pembelajaran di tingkat sekolah dasar, yaitu harus jelas, dapat dilihat oleh siswa, tidak membuat siswa bosan dengan media tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai mengenal media pembelajaran di sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.